saya sholat maghrib dulu Pak Dokter. Gimana? Waktu maghrib di Aceh Pak Dokter jam 7 lewat 5 kurang 5 Pak Dokter. Nanti mungkin Oh iyalah. uh, Pokoknya ketika Ibu sampai selesai sholat jangan nggak masuk-masuk. Nanti selesai sholat nggak masuk-masuk. Habis sholat langsung nge-zoom lagi gitu. Ya. ya Pak Dokter. Ya. Ya, Oke, silakan, silakan. bisa dimulai Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting pertemuan ketiga pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya, izinkan kami untuk mempresentasikan makalah dengan judul jenis penelitian tafsir dan model-model penelitian tafsir. Di sini pada kesempatan yang berbahagia ini saya bersama Ibu Siti Yuliati yang akan mempresentasikan makalah pada hari ini. Sebelumnya, penghormatan kami kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Pak Dr. Zakaria Husin Lubis, sebagai pengampu mata kuliah metode penelitian tafsir. Untuk pada bagian pertama mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Siti Yuliati kepada Ibu Siti Yuliati. Saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ustadz Syahirul sebentar. Eh, Baik teman-teman, kita mulai. Eh, Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan judul makalah jenis penelitian tafsir dan model-model penelitian tafsir. Eh, Ustadz, ya, dimulai dengan pokok bahasan yaitu seputar ruang lingkupnya hasil penelitian dan pembahasan. Jadi ada dua pembahasan di sini yaitu tentang jenis penelitian tafsir dan model penelitian tafsir. Jenis penelitian tafsir terbagi dua yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sedangkan model penelitian tafsir terbagi lima. Penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian kualitatif dan kuantitatif, penelitian verifikatif, evaluatif, dan pendidikan. Izin saya potong ya. Makalahnya sudah di-share belum? Di grup? Sudah, Ustaz. Udah ya? Kemarin. Ya, kemarin Sudah ya. Ustaz, dari 2 hari yang lalu kalau Oh, kalau nggak Mana salah tuh? saya Pak Dokter. Sudah Pak Dokter. Udah ya? iya, sudah. Ah, lanjut. Yang keempat, penelitian verifikatif, evaluatif, dan pendidikan. Dan yang kelima, penelitian deskriptif. Next. Ya. Pendahuluan, penelitian dalam bidang tafsir memainkan peran penting dalam mengembangkan pemahaman terhadap teks-teks Al-Quran. Berbagai metode penelitian dapat digunakan untuk mempelajari tafsir, baik dari segi historis, linguistik, sosial, maupun teologis. Karena itu penting untuk memahami jenis-jenis penelitian yang dapat digunakan dalam studi tafsir, serta model penelitian yang dapat diimplementasikan. Kali ini akan bahas jenis dan model penelitian tafsir, penelitian kepustakaan,
lapangan, dasar, terapan, serta pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian verifikatif, evaluatif, pendidikan, dan deskriptif. Ya. Eh, kita mulai dengan jenis penelitian tafsir. Next, Ustaz. Ya, jenis penelitian tafsir sebagaimana tadi sudah disebutkan terbagi dua, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Nah, kita mulai dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dalam tafsir adalah kajian terhadap sumber sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, karya tafsir klasik maupun kontemporer. Tujuannya adalah untuk menggali pemikiran tafsir dalam literatur. Nah, kelebihan atau keunggulan dari penelitian kepustakaan ini adalah akses ke sumber tertulis, memungkinkan eksplorasi berbagai tafsir tanpa terjun ke lapangan. Keterangannya hanya terbatas pada teks tertulis saja yang mungkin tidak mencerminkan dinamika sosial saat ini. Next. Lanjut, Ustadz. Sudah Selanjutnya, ini. oh ya, selanjutnya jenis penelitian lapangan. Uh, Penelitian lapang ini berupa pengumpulan data langsung dari masyarakat untuk menganalisis penerapan tafsir dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan sosial, dan praktek keagamaan. Metode dalam penelitian lapangan yang digunakan adalah meliputi metode wawancara, observasi, dan studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penerapan tafsir dalam masyarakat. Keunggulannya adalah datanya kontekstual dan relevan. Artinya kita memperoleh data empiris yang konkret. Sedangkan kekurangan dari penelitian lapangan adalah sulit digeneralisasi. Karena penelitian lapangan membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak serta rentan terhadap bias. Oleh karena itu sulit untuk digeneralisasi. Selanjutnya model penelitian tafsir. Di sini mungkin akan dilanjutkan oleh Ustadz Sahirul Haq. Mas, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai model penelitian tafsir. Di sini, seperti yang kita ketahui, telah dicantumkan ada 5 model penelitian tafsir. Yang pertama yaitu penelitian dasar, selanjutnya yang kedua ada penelitian terapan, yang ketiga ada penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan yang keempat ada penelitian verifikatif, evaluatif, dan pendidikan. Dan yang terakhir di sini ada penelitian deskriptif. Baik, kita akan melanjutkan yang penelitian dasar. Oh, mohon. Di sini penelitian dasar memiliki pengertian yaitu penelitian yang teoritis dan mendalam. Dan juga penelitian dasar ini memiliki tujuan yaitu memperdalam pemahaman teoritis tanpa fokus pada aplikasi praktis, yang mana hanya menyusun teori praktis, hanya menyusun teori tafsir. Kelebihan penelitian dasar ini memperkaya wawasan intelektual tentang Al-Quran dan fokus pada pemahaman konsep. Akan tetapi, kekurangan pada penelitian ini tidak langsung aplikatif dan kurang terhubung dengan isu-isu praktis. Penelitian dasar bertujuan untuk memperdalam pemahaman teoritis tanpa fokus pada aplikasi praktis. Selanjutnya yaitu
penelitian terapan. Di sini, penelitian terapan dalam tafsir bertujuan untuk mengimplementasikan hasil kajian tafsir dalam menyelesaikan masalah sosial, hukum, dan moral di dalam kehidupan masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah menghubungkan teori tafsir dengan aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembentukan kebijakan, praktik keagamaan, dan penyelesaian isu-isu kontemporer. Berdasarkan penjelasan Muhammad Al-Ghazali, tafsir harus mampu memberikan solusi praktis terhadap berbagai dinamika di dalam umat Islam. Selanjutnya, termasuk dalam aspek hukum dan etika. Sementara itu, Abdullah Said menekankan bahwa penelitian terapan penting untuk menjawab tantangan-tantangan zaman seperti hukum, ekonomi, politik, dan sosial, sehingga tafsir tetap relevan dan kontekstual. Keunggulan penelitian terapan ini yaitu memberikan solusi konkret dan aplikatif bagi umat Islam, akan tetapi tantangannya terletak pada bagaimana penyesuaian tafsir dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental dalam Islam. Dengan demikian, penelitian terapan berperan penting dalam memastikan bahwa tafsir Al-Quran tetap hidup dan bermanfaat dalam kehidupan modern. Kita berlanjut kepada poin ketiga model penelitian tafsir, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam tafsir adalah dua pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tafsir dengan metode yang berbeda. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap interpretasi dan konteks sosial budaya tafsir melalui wawancara, observasi, atau studi kasus. Berlandaskan pendapat Abdullah Said, penelitian ini penting karena tafsir dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan intelektual, dan sebaliknya, penelitian kuantitatif menggunakan data numerik untuk menganalisis pola atau hubungan dalam tafsir, seperti pengaruh tafsir terhadap perilaku sosial. Nas'ad Abu Zaid menekankan bahwa pendekatan ini dapat mengukur penerimaan tafsir dalam masyarakat yang lebih objektif. Penelitian kualitatif unggul dalam pemahaman makna, namun sulit digeneralisasi. Sementara penelitian kuantitatif menghasilkan data sistematis tetapi kurang menangkap dalam konteks. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan tergantung pada tujuan penelitian tafsir itu sendiri. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu penelitian verifikatif, evaluatif, dan pendidikan. Penelitian verifikatif, evaluatif, dan pendidikan dalam tafsir memiliki peran yang saling melengkapi dan dalam memahami, menilai, dan mengajarkan tafsir secara sistematis. Penelitian verifikatif bertujuan untuk menguji kebenaran suatu tafsir dengan memastikan kesesuaiannya dengan teks asli Al-Quran serta prinsip-prinsip dalam Islam. Berdasarkan penjabaran Muhammad Quraisyhab, menekankan pentingnya verifikasi dalam tafsir untuk menjaga keautentikan pemahaman dan mencegah adanya interpretasi yang menyimpang. Sementara itu, penelitian evaluatif berfokus pada menilai kualitas dan relevansi suatu tafsir dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, tafsir tidak hanya berorientasi pada aspek tekstual, tetapi juga mampu menjawab tantangan sosial dan moral kontemporer. Akan tetapi, berperan dalam mengeksplorasi metode pengajaran yang paling efektif, yang dapat dipahami dan diaplikasikan dengan baik oleh peserta didik. Selanjutnya, Nas'ad Abu Zaid menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual dalam kurikulum tafsir, guna memastikan bahwa generasi muda dapat memahami dan mengaitkan tafsir dengan realitas kehidupan mereka. Dengan demikian, keempat jenis tafsir ini
yaitu evaluatif, verifikatif, evaluatif, pendidikan dan deskriptif. Memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, verifikatif, memastikan kesesuaian tafsir dengan teks asli dan menguji validitas interpretasi tafsir. Selanjutnya, evaluatif, kelebihan metode model penelitian evaluatif membantu mengukur dampak dan hasil dari metode tafsir yang diterapkan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Selanjutnya, untuk kelebihan model penelitian pendidikan, penelitian ini berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran tafsir dan meningkatkan pemahaman tafsir di kalangan mereka. Akan tetapi, di balik kelebihan, pasti di setiap poin, di setiap model penelitian tafsir memiliki kekurangan. Apabila kita menggunakan metode model penelitian tafsir verifikatif, kekurangannya yaitu tergantung pada sumber dan data yang terbatas, yang mana bisa menghambat subjektivitas peneliti dalam penilaian. Selanjutnya, kekurangan model penelitian tafsir evaluatif yang yaitu terbatas pada aspek evaluasi yang terukur, bisa terpengaruh oleh faktor eksternal yang tidak terkontrol. Yang terakhir yaitu kekurangan model penelitian tafsir pendidikan, yang mana kekurangan pada model penelitian tafsir pendidikan ini terkadang penelitian ini fokus terbatas hanya pada metode, bukan pada konten tafsir. Mungkin sulit untuk mengukur keberhasilan di dalam jangka waktu yang panjang. Oke, selanjutnya yaitu model penelitian tafsir deskriptif. Model penelitian deskriptif ini yaitu menjelaskan fenomena tafsir tanpa analisis yang mendalam, berfokus pada menggambarkan kondisi yang ada. Penelitian tafsir deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena tafsir secara sistematis, baik dari segi sejarah, sosial, maupun budaya. Metode ini digunakan untuk menyajikan data dan fakta mengenai berbagai perspektif tafsir tanpa melakukan intervensi atau pengujian hipotesis. Berdasarkan penjabaran Muhammad Quraisy Shihab, menjelaskan bahwa penelitian deskriptif dalam tafsir membantu memahami perkembangan interpretasi ayat-ayat Al-Quran dari masa ke masa, serta pentingnya penelitian, mengkaji pengaruhnya terhadap umat Islam. Namun, pada model penelitian tafsir ini memiliki kelebihan, yaitu mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan tafsir sehingga dapat menjadi dasar bagi peneliti lebih lanjut. Selanjutnya, kekurangan pada penelitian ini yaitu sifatnya tidak menguji hubungan sebab akibat atau melakukan analisis mendalam terhadap implikasi tafsir. Dapat disimpulkan bahwa penelitian tafsir Al-Quran memainkan peran penting dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Berbagai jenis dan model penelitian, serta seperti kepustakaan, lapangan, dasar, terapan, serta pendekatan kualitatif dan kuantitatif, masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan yang saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tafsir. Penelitian ini membantu memahami tafsir dari sumber tertulis dan praktik lapangan, serta menghubungkan teori dengan aplikasi nyata untuk menyelesaikan masalah sosial dan moral. Pendekatan verifikatif, evaluatif, dan pendidikan juga sangat penting untuk memastikan keakuratan dan efektivitas tafsir. Dengan pemanfaatan teknologi dan media sosial, penelitian tafsir diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menghadapi tantangan zaman dan menyelesaikan permasalahan umat Islam di era yang modern saat ini.
Demikian uh, pemaparan dari makalah kami. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya dan memberikan masukan, dipersilahkan. Terima kasih. Silakan teman-teman, barangkali ada masukan, tambahan atau pertanyaan. Nah, paham semua ya, teman-teman. Izin Pak Dokter, untuk pemakalah izin. Ya, silakan. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri terkait tentang penelitian kuantitatif. Tentu yang kita ketahui bersama bahwasanya penelitian kuantitatif Coba dimatikan secara PPT-nya kalau sederhana, sudah selesai secara presentasi. sederhananya adalah penelitian yang menggunakan Oke. angka untuk membuktikan efektivitasan dari penelitian yang kita ajukan mungkin. Nah, terkait tentang tafsir yang menggunakan penelitian kuantitatif, ini apakah bisa seandainya diterapkan kepada masyarakat yang di mana kebanyakan masyarakat kita kan awam terkait tentang tafsir. Bagaimana cara untuk menerapkan penelitian kuantitatif jika berkenaan dengan masyarakat kita yang masih awam? Ini bukan hanya satu dusun, bisa jadi satu desa tidak ada yang ahli tafsir gitu. Kenanya itu untuk para pemateri. Baik, terima kasih Ustaz Sandi atas tanggapannya. Mungkin ada teman-teman yang lain, kita tampung dulu ya. Atau langsung saja deh saya mencoba menanggapi. Eh, jadi ya bisa saja kajian tafsir ini menggunakan pendekatan kuantitatif tadi kan ya.
misalnya ya, atau misalnya ini saya kasih contoh judulnya saja, misalnya kita mau mengkaji eh, apa namanya pemahaman tafsir di masyarakat. Misalnya kita punya judul pengaruh pemahaman tafsir terhadap sikap keagamaan masyarakat. Eh, Studi eh, apa kuantitatif di beberapa eh, daerah gitu misalnya. Jadi kan penelitian kuantitatif itu menekankan pada pemahaman mendalam dan deskriptif, menggunakan metode numerik atau statistik untuk menganalisa data. Jadi nanti kaitannya karena kita ini berarti kan masuknya studi kasus gitu. Jadi bisa eh, atau bisa juga menggunakan dua pendekatan, misalnya kualitatif dan kuantitatif. Tuh, begitu. Mungkin Ustaz Sahirul bisa menambahkan. Baik, saya ingin menambahkan sedikit uh, dari jawaban Ibu Siti Yuliati. Di sini tadi pertanyaannya bagaimana, kalau tidak salah ya, bagaimana kita menggunakan data numerik sedangkan masyarakat kita masih awam, tidak memiliki pemahaman tentang tafsir. Begitu ya Ustaz Sandia? Ya, Ustaz. Oh, baik. Di sini saya ingin memberikan contoh. Uh, Seperti tafsir Quraisy Shihab mengenai uh, penggunaan hijab. Jadi uh, kita menggunakan penelitian kuantitatif dengan menyebar kuesioner kepada masyarakat. Apakah dampak dari tafsir dari Quraisy Shihab ini memiliki dampak kepada masyarakat sosial atau masyarakat luas? Contohnya nih, di Aceh nih, kami uh, di Aceh kebanyakan kami menggunakan hijab. Kan tetapi kita melakukan penelitian di Aceh. Peneliti melakukan penelitian di Aceh. Jadi kita menyebar kuesioner ini kepada masyarakat-masyarakat Aceh dan sekitarnya. Jadi kita ingin mengetahui apakah tafsir itu memiliki dampak atau dampak sosial atau dampak politik atau tidak terhadap masyarakat. Begitu, Kak Sandi. Sekian. Terima kasih. Mungkin di tempat penelitiannya, Ustaz. Kalau Aceh rata-rata yang kita ketahui, yang saya ketahui tentang Aceh kan dari penggunaan hukum Islam. Tentu masyarakatnya bukan dikatakan awam lagi kalau di Aceh kayaknya, Ustaz. Bagaimana ya misalnya di pelosok misalnya, di agak dekat hutan misalnya, yang memang masyarakatnya tidak terlalu paham agama, yang memang awam, Ustaz. Jadi Contoh misalnya di masyarakat saya, rata-rata orang-orang tua itu banyak yang tidak bisa baca Quran, saking awamnya. Nah, mau disebarkan kuesioner misal pada mereka, kadang-kadang ada yang tidak bisa baca tulis juga, saking awamnya. Bisa tidak diterapkan kayaknya? ya. Jadi sebenarnya yang harus ditetapkan dulu itu kan judulnya ya. Kalau sudah kita sudah tahu judulnya apa, kita juga nanti apa ya, misal kayak bikin kuesionernya itu kan
samplingnya kita bisa tentukan gitu dari judulnya, sesuaikan dengan kondisi apa yang bisa diteliti dari masyarakat yang misalnya awam di situ gitu. Jadi yang paling penting pengamatan dulu gitu, pengamatan terus kita akhirnya dari situ, dari pengamatan itu kita punya judul untuk diteliti yang sesuai dengan kondisi masyarakat itu, apa yang bisa diteliti eh, dari sisi apanya gitu. Itu mungkin bisa. Jadi kita tentu nanti baru kita menentukan sampelnya bagaimana. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Apa namanya? Maksudnya gimana? Mungkin saya mau bantu Iya, beri gambaran gimana? ya. Iya, ya. Iya, jadi sesuai dengan eh, pertanyaan Ustaz Sandi tadi, sebenarnya tergantung kepada kepentingan kepenelitian itu. Kalau semisal sudah tahu di tempat tersebut, istilahnya eh, kemampuan baca tulis Al-Qur'annya saja kurang. Tentu ya jangan tentang tafsir dong yang diteliti. Mungkin bagaimana tentang kemampuan baca tulis Al-Qur'annya yang kita teliti. Karena kan segala sesuatu yang mau kita teliti kalau misalnya sampelnya juga tidak cocok atau tidak pas ya tidak bakalan ada hasil seperti itu. Misal eh, berapa apa kecocokan metode tartil di misalnya di satu kampung itu menggunakan metode ikro. Nah, itu berapa persen metode ikro-nya yang berhasil atau mungkin yang tidak berhasilnya berapa? Itu seperti itu. Atau semisal pengaruh kitab Jalalain, kitab tafsir Jalalain di suatu pesantren yang sampai mempengaruhi hal-hal yang bisa diteliti. Nah, kalau misalnya istilahnya sesuatu yang kita teliti itu tempatnya itu tidak apa ya, tidak cocok ya apa yang mau diteliti seperti itu. Pastinya tempat yang akan kita teliti itu sudah harus apa ya, sudah harus ada yang ininya apa ya bahasanya? Kayak yang ya kalau misalnya itu kan tadi dibilang Hmm. kemampuan baca tulis Al-Qur'an, berarti yang diteliti adalah berapa persen di situ kemampuan baca tulis Al-Qur'an. Jadi disesuaikan untuk tempat tempat penelitiannya. Ini itu sih kalau menurut saya. Jadi itu kan nanti mempersulit peneliti yang ini yang mencari penelitian. Kalau saya berpandangan seperti itu, mungkin ada pandangan yang lain. Ini kan jurusan kita IAT. Mumpung yang kita bahas adalah metodologi penelitian tafsir. Ya, kalau penelitian yang lain mungkin bisa. Yang saya tanyakan kan apakah bisa nanti kita pakai penelitian kuantitatif itu masalah tafsir. Kalau masalah baca ikro, nyambung nggak ikro ke tafsir nanti? Ada nggak judul masalah baca Quran masuknya ke tafsir? Ustadz udah punya judul ya untuk peneliti di Karena saya alhamdulillah enggak menggunakan kuanti kayaknya. iya iya. Eh, Gimana? Bisa diceritain gitu? Mungkin Ya masih menganalisis nih Bu. simple, iya. Cuman dia lebih enggak ke kuanti. Dia lebih mungkin ke riset library mungkin. Perpustakaan ya. Sekarang. Iya, pada dasarnya bisa saja menggunakan kuanti. Cuma ya gitu, seperti yang tadi dikatakan, jangan apa, jangan sampai menyulitkan gitu. Atau mungkin Ustadz lebih tahu kan apa sisi mananya gitu, yang mau apa sisi mananya yang bisa gitu.
disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Sisi mana yang bisa dikaji? Mungkin yang lain silahkan. Oke, izin Ustazah, Ustaz Syahrul dan Pak Doktor. Ya, silakan. Ustaz Yunal. Ya, terkait dengan pertanyaan Ustaz Sandi ya, penelitian kuantitatif ini kan termasuk tadi jenis atau model ya? Jenis ya, jenis penelitian. Kalau yang Model. kuantitatif, Model. model, Pak. Bentuk berarti. Ya sebenarnya kita Mirip-mirip. pribadi ini masih ngambang juga. Jadi Iya. sejak minggu lalu itu setidaknya saya ngumpulin 6 istilah ini, Ustazah. Jadi ada metodologi penelitian tafsir, kemudian ada pendekatan penelitian tafsir, ada corak penafsiran, ada teori penafsiran, ada jenis penelitian, ada model penelitian. Nah, itu kan istilah-istilah semua ya, istilah-istilah semua yang yang nantinya di bab 1 penelitian itu harus ada semua. Nah, terkadang sebagian kita itu masih nyampur aduk pemahamannya. Saya pribadi itu masih nyampur aduk itu. Ya, ya Dan benar. umumnya kita itu dalam penelitian menuliskan itu hanya sebatas ya. Nah, ini pengalaman dari penelitian sebelumnya. Itu semua dicantumkan hanya sebatas pernak-pernik penelitian saja gitu untuk melengkapi bab 1. Nah, itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki sejatinya ya. Karena semua istilah itu kan berbasiskan metodologi, harus ada ilmunya gitu. Nah, sementara selama ini kalau yang saya temukan ya dalam praktek ketika diskusi dengan teman sesama peneliti ataupun ketika melihat ujian-ujian di kampus itu seringkali banyak pengujinya yang yang menguliti penelitian itu dengan bahasa seperti ini. Kalau seandainya istilah metodologi yang Anda tuliskan ini dihilangkan di bab 1, kira-kira nanti berpengaruh apa terhadap akhir penelitian Anda gitu. Itu ada tuh. Dulu kita pernah ngikutin ujian tesis di pasca UIN, ujian disertasi malahan. Jadi di bab 1-nya itu ya banyak hal-hal yang bahasa-bahasa seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi itu hanya sebatas sebatas hiasan semata gitu di bab 1-nya yang itu tidak teraplikasikan di badan tulisan atau di badan penelitian. Artinya apa? Artinya banyak di antara kita itu, ya saya pribadi khususnya, yang menuliskan bab 1 itu khususnya di bagian-bagian istilah tadi itu hanya sebatas formalitas saja gitu, formalitas saja. Yang pada dasarnya nanti pas di badan penelitian atau di bab 2, bab 3, bab 4 sampai akhir itu rata-rata sifatnya deskriptif. Kebanyakan penelitian saya lihat seperti itu gitu. Nah, kenapa mata kuliah ini ada? Kalau yang saya pahami, supaya kita tidak seperti itu. Kita dalam menulis bab 1 itu benar-benar berbasiskan pengetahuan terkait dengan metodologi. Saya kira tujuan diadakannya mata kuliah ini adalah supaya ketika menulis bab 1 itu benar-benar menjadi metodologi kita dalam menjawab persoalan yang tengah kita teliti. Nah, itu makanya istilah-istilah tadi itu benar-benar harus matang dan harus kita pahami secara detail gitu. Nah, sementara sejak minggu lalu itu saya mendapatkan, saya ngoleksi ini sebenarnya sejak minggu lalu istilah-istilah ini yang kadang nyampur aduk di pikiran saya gitu. Nah, mungkin dan salah satu korbannya juga mungkin Ustadz ini ya, Ustadz Sandi. Maksudnya kita sama-sama bingung gitu. Nah, tapi
Kalau yang saya pahami dari jenis penelitian kuantitatif tadi itu, pendek yang saya tahu, itu kan penelitian yang berbasis angka, hitung-hitungan gitu ya. Nah, bukan berarti ketika kita meneliti dengan jenis atau dengan model penelitian kuantitatif, kita mengharuskan objek yang sedang kita teliti itu semuanya paham tafsir. Yang saya pahami seperti itu. Bukan berarti semua orang yang kita teliti atau semua orang yang kita jadikan sebagai sampel itu orang yang paham tafsir, orang yang tahu dengan Al-Quran, bukan bukan seperti itu yang dimaksud dengan kuantitatif yang saya pahami. Yang saya pahami itu adalah justru penelitian kuantitatif itu tujuannya adalah nanti untuk mengukur sesuatu yang kita jadikan persoalan dalam sebuah penelitian dan kita jadikan angka-angka yang ada di objek atau di sampel-sampel itu sebagai sebagai modal sebagai data penelitiannya gitu. Sehingga dari cara seperti itulah nanti kita akan bisa memberikan sebuah kesimpulan ternyata pemahaman masyarakat terhadap penafsiran misalnya apa misalnya penafsiran hukum nikah beda agama di masyarakat itu masih remang-remang misalnya atau masyarakat belum terlalu memahami atau tingkat pemahaman masyarakat terhadap penafsiran ayat tentang nikah beda agama itu masih 70%-nya masih belum tahu misalnya 30%-nya sudah tahu kemudian sekian persennya menganggap nggak peduli nah hasilnya seperti itu nanti nah sehingga tidak butuh sebenarnya apakah mereka awam semuanya atau mereka paham baca Al-Quran atau mereka bisa baca tafsir Al-Quran itu sebenarnya nggak dibutuhkan justru yang akan kita teliti itu adalah masalah yang akan kita pengen tahu nih presentasinya di masyarakat sejauh apa gitu nah itu salah satu contohnya nah jadi eh, yang dipahami Ustaz Sandi ketika kita dalam penafsiran dalam penelitian tentang tafsir dan metodologinya jenisnya adalah kuantitatif mengharuskan semua orang yang kita teliti itu harus paham tafsir. Nah, saya kira nggak seperti itu juga, nggak seperti itu juga. Nah, itu apa namanya? Ya pandai-pandai kita mengambil masalah yang akan kita jadikan objek yang datanya dari masyarakat itu apa. Nah itu yang saya pahami tentang kuantitatif. Nah nah untuk pemateri mungkin saya butuh ini lagi nih, butuh penjelasan lebih detail lagi terkait dengan 6 istilah yang tadi saya sebutkan. Ya supaya nanti kita nulis bab satu itu ya bukan hiasan lagi gitu, tapi benar-benar apa namanya benar-benar berbasiskan ilmu pengetahuan terkait dengan metodologi. Nah, itu mungkin. Terima kasih. Iya, iya, makasih Ustaz Yuna. Itu sama juga dengan saya kemarin ya, Ustaz. Saya juga bingung antara eh, makanya saya nanya kemarin kan metodologi itu apa di sini. Apa konkretnya tuh kalau digambarin benda itu apa gitu. Tapi eh, mungkin saya mau menjelaskan yang sekarang bahasan kita aja ya, jenis penelitian sama model penelitian. Menemukan pembagiannya di buku Metodologi Khusus Penelitian Tafsir karya Profesor Dr. Haji Nasruddin Baldan. Jadi eh, kalau apa pembagiannya ini, kalau jenis penelitian eh, nanti kan bisa dikoreksi sama Pak Dokter ya. Eh, kalau memang salah. Jadi kalau jenis penelitian itu fokusnya itu pada sumber data utama yang digunakan, apakah kepustakaan atau lapangan. Jadi sumber datanya dari segi sumber data itu terbagi dua, kepustakaan atau lapangan, yaitu fokusnya ke sumber data. Tapi kalau model itu di bukunya eh, metodologi khusus penelitian tafsir itu model itu bentuk.
bentuk. Jadi apa ya? Fokusnya pada kalau bentuk tuh apa ya? Apa ya kalau bentuk itu pendekatan mungkin ya. Pendekatan atau cara penelitian dilakukan. Nanti timbul lagi pendekatan apa ya? Kalau pendekatan tuh begini. eh jadi tafsir itu punya metode sendiri, punya metode tafsir sendiri kan. Kemarin sudah dibahas itu. Ketika kajian tafsir ini meminjam istilah eh, ilmu yang lain, misalnya kayak apa pendekat ya apa ketika kajian tafsir meminjam istilah ilmu yang lain, baik itu sejarah, psikologi, nah itu akan menjadi pendekatan gitu, bukan metode lagi. Karena kalau metode itu yang dimiliki sama ilmu itu sendiri. Misalnya tentang tafsir berarti metode tafsir itu ada sendiri. Tapi ketika kita meneliti tafsir, metodenya nggak usah sebutkan lagi karena memang punya sendiri begitu. Begitu kan? Begitu Ustadz. Mungkin tambahan dari yang lain. Terus terang saya juga masih belum begitu paham. Ya, terima kasih Ustazah. Mohon maaf, bisa bertanya Mbak Yuli. Iya, iya. Bisa, Ibu. Umpama gini Oh, ya, udah ada Ustadz Syahirul, dikira saya masih sholat. umpama begini, ini rumusan masalahnya ya. Ini umpama ada rumusan masalah. Ada berapakah ayat-ayat yang eh, apa namanya yang berbicara tentang zakat umpamanya. Kita kan mau meneliti ada berapa nanti ayat dari sekian banyak ayat yang ada di Al-Qur'an yang 30 juz itu kita meneliti mencari berapa banyak ayat yang berbicara tentang zakat gitu ya. Kemudian yang kedua perbandingannya eh, umpamanya pemahaman pemahaman guru SMA 4 tentang ayat-ayat poligami gitu loh. Ini kan lapangan. Kemudian nanti yang mana ini yang termasuk yang kuantitatif yang mana yang dinilai yang masuk di kategori kuantitatif ini yang mana Kak? Gini, Bu, biasanya yang uh, mendekati kuantitatif itu sebenarnya uh, kualitas judul kita tidak bisa uh, me- menebak langsung yang mana itu kualitatif dan yang mana itu kuantitatif. Seperti judul saya yang ketika kuliah di S1, judul saya ini uh, pengaruh mata kuliah entrepreneur terhadap niat mahasiswa untuk berwirausaha. Uh, Dosen pembimbing saya mengatakan bahwa ini judulnya sangat Kuantitatif. kuantitatif gitu loh. Ya, ya. Akan tetapi pada bab 3 saya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yang mana ketika saya menggunakan metode wawancara dan observasi. Seharusnya eh, dengan judul pengaruh pengaruh mata kuliah entrepreneur terhadap keinginan mahasiswa berwirausaha itu sangat numerik gitu loh. Untuk saya menggunakan jadi untuk judul tadi yang Ibu Ustazah sampaikan bahwa Ya, ya. uh, pemahaman guru ya Ibu, Ya, pemahaman pemahaman guru terhadap ayat-ayat poligami ya Ibu. ya. Nah, itu bisa kita gunakan Kuantitatif. kualitatif, bisa kita gunakan Suaranya kurang jelas, Ustadz. Jaringannya kayaknya kurang bagus ini. Iya. Ya. Saya juga. Hilang apa? kualitatif dan kuantitatif gitu Ibu.
Apakah suara saya Iya. terdengar? Apakah suara saya Maaf terdengar? Kak, iya tadi terputus-putus. Artinya apakah kalau kita menggunakan yang kuantitatif itu harus lapangan? Apakah bagaimana? Oh, seharusnya tidak harus lapangan untuk Tidak harus. tidak harus. Ya, berarti kalau tadi yang umpamanya rumusan masalah yang pertama ada berapakah ayat-ayat yang berbicara tentang zakat? Di situ kan juga ada unsur numerik Kuantitatif. dan angka. Iya, Yes. gimana? Yes. Itu juga masuk gitu. Masuk, Ibu. Masuk. Masuk di kuantitatif gitu. Masuk. Saya rasa ya masuk, Ibu. Jadi ini kuantitatif tidak mesti lapangan gitu ya. Iya, Gitu. Nah, bisa juga menggunakan library research gitu. oh gitu. Ya, Yes. seperti yang rumusan umpamanya yang pertama tadi dia kan library research, ya kan? Kita Ya. mengkaji Al-Quran, ya kan? Jelas-jelas nanti di situ kan ada ada jumlah yang kita nanti sebutkan ada berapa umpamanya zakat ketika digandeng dengan ini ada berapa, zakat ketika digandeng dengan sholat ada berapa kan begitu. Ya, Kemudian yang kedua contohnya yang itu tadi, yang lapangan tadi itu berarti sama-sama bisa begitu. bisa, Ibu. Baik diterapkan di yang lapangan maupun yang library gitu ya. Ya, Ibu. Oh iya, terima kasih. Mungkin kalau ada sanggahan bisa, mungkin Pak Dokter mungkin bisa menyanggah karena keterbatasan pemahaman kami, Pak Dokter. Izin Pak Syahirul, mau nanya Pak. Eh, saya kemarin waktu masih S1 itu coba menggunakan penelitian kualitatif, tapi memang saya ke lapangan gitu, karena judulnya kurang lebih konversi motivasi intrinsik dan ekstrinsik konversi agama di Kampung Mualaf Blitar. Jadi mau nggak mau saya harus ke Blitar. Jadi di sana memang dari awal penelitian kualitatif. Namun mau nggak mau pasti akan ada mapping dan juga pendataan berapa jumlah penduduk, kemudian berapa tingkat persenan mualaf dalam per tahunnya, kemudian ada berapa jenis agama yang ada di kampung tersebut, karena kan dia juga kampung toleransi itu di sana. Maka ketika saya sampaikan juga ke salah satu pembimbing saya, Pak, apakah ini kualitatif atau kuantitatif gitu? Ya tetap kualitatif, namun ternyata untuk tabel-tabel tadi, yang tabel-tabel jumlah-jumlah tadi, itu dijadikan sebagai lampiran dalam bab 3 waktu itu. Jadi memang dia hanya sebagai lampiran, namun di bawahnya tetap ada deskripsi atau penjelasan dari lampiran tabel tadi. Misalkan jumlah penduduknya di sini sekian, kemudian yang mualaf itu sekian. Itu tetap dibuatkan tabel sebagai pembantu apa ya, membantu Data menjelaskan ya, Ustaz. Data ya, apa? Ustaz. Data Apa? ya, Ustaz. Membantu data lapangan ya, Ustaz. Iya, itu. Jadi kalau saya sih pahamnya kayak gitu sebagai lampiran aja sih. Tapi dia dimasukkan ke dalam bab 3 dan juga hasil wawancara itu dijadikan. Tapi saya bukan kuesioner, bukan kuesioner. Dia hanya sekedar kayak percakapan yang di, Interview ya, Ustaz. ya seperti itu. Itu kira-kira gimana Pak Serul? Bisa nggak diterapkan juga ya dalam tafsir metode tafsir ini? Oke, kembali lagi dengan judul tadi yang disampaikan oleh Ibu Witriatul. Pemahaman guru-guru SMA Blitar misalnya tentang ayat-ayat poligami. Oke, terus kita menggunakan penelitian kualitatif nih. Kita kan bakal data sekolah itu berapa guru-guru, ada guru yang laki-laki dan ada guru perempuan. Misalnya ini ada guru laki-laki 15, ada guru perempuan 15. Jadi apabila kita menggunakan penelitian kualitatif, kita bakal interview dan kita bakal interview guru-guru tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disepakati dengan dosen pembimbing kita. Dan juga data data guru itu bakal kita lampirkan di bab 3 penelitian, bab 3 skripsi atau tesis. Saya rasa bisa-bisa aja Pak Iqbal, Ustaz Iqbal. Oke, terima kasih Pak Sairul.
izin sedikit terkait dengan pertanyaan Ustadz Iqbal tadi. Kayaknya bukan kuantitatif tuh Ustadz. Kalau lampiran saja berarti bukan kuantitatif, yang dimana kuantitatif biasanya dia diolah pakai SPSS, baru nanti berapa persentasenya. Nah, dari hasil presentasi itulah nanti akan muncul apakah efektif apa atau berapa pengaruhnya terkait tentang penelitian yang kita ajukan. Kalau sekedar data saja mungkin tidak dikatakan kuantitatif. Kemudian terkait tentang apakah bisa kuali dengan kuantip tidak terjun ke lapangan, kayaknya sulit. Karena kita kan butuh wawancara, observasi, kemudian dokumentasi. Apalagi terkait tentang kuantitatif, misalnya yang menyebarkan angket, itu kan butuh terjun ke lapangan. Beda dengan kajian pustaka. Kalau kajian pustaka kan bisa kita meneliti di kamar saja. Itu mungkin dari pengetahuan saya. Atau mungkin bisa pakai metode mix method, Ustadz Iqbal. Kuali masuk, kuantinya juga masuk nanti. Oh, iya. Kemarin saya pernah lihat teman saya juga di jurusan tafsir. Dia mungkin satu-satunya yang pakai metode kuantitatif, Ustaz. Habis itu dia telat sidang skripsi. Pengolahan angkanya ya cukup berat. Belum diolah. Iya, jadi dari puluhan mahasiswa semuanya kualitatif gitu, karena nyari yang mudah dan cepat. Namun karena mungkin dia merasa orang yang unik itu adalah orang yang berbeda, akhirnya dia mencoba kuantitatif sendiri dan akhirnya pusing sendiri dan telat sendiri. Ya mungkin saya bukan menakut-nakuti sih, cuman emang beda ya, betul yang kata Pak Sandi sampaikan, ada rumusnya dan bukan cuma sekedar lampiran. Makanya saya juga penelitian saya dulu apa namanya? Kualitatif, hanya saja disupport dengan data yang berbentuk tabel tadi gitu. Saya kalau kuantitatif juga masih belum paham gitu, karena ya itulah dengar mitos-mitosnya gitu sih ya. Kembali lagi kan ke filsafat tadi kan, mitos-mitosnya susah tuh susah. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Cuma hebatnya kalau kita pakai kuanti itu lebih real, itu lebih bisa diukur lah Iya, efektivitasnya. betul. Semangat Ustadz Sandi. Ya baik, dilanjut. Mohon izin pemakalah dan Pak Dokter. Tadi sudah dijelaskan ya mengenai tentang jenis penelitian tafsir, kemudian model-model penelitian tafsir. Di situ juga tadi dipaparkan tentang jenis penelitian itu ada yang liberal research, kemudian ada studi lapangan gitu. Nah, saya jadi teringat mengenai tentang salah satu model dalam penelitian tafsir Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin juga akan dibahas pada salah satu kelompok, yaitu studi living Quran Bapak Ibu. Jadi studi living Quran ini itu meneliti bagaimana Al-Quran itu hidup di masyarakat, sebagaimana juga namanya kan living Quran Bapak Ibu. Nah, jadi itu memang studi lapangan Bapak Ibu. Itu meneliti bagaimana tradisi yang terjadi di masyarakat, seperti misalkan tradisi pembacaan sholawat dalam penafsiran Hamka misalkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 56 misalkan seperti itu. Nah, jadi itu memang terjun ke lapangan Bapak